Sama Fnatic Onyx, mereka tidak memiliki crowd control area yang cukup besar yang nantinya bisa kuat dari segi team fight, tapi kadang-kadang kalau memang mereka ingin bermain dengan strategi pick off, hero pick off juga bisa aja muncul. Nah ini dia. Ruby. Ruby. Langsung menjadi jawaban. Gimana dengan Ruby kok? Langsung jatuh hati kemana nih? Jujur kelihatan sedikit ke arah Onyx, tapi ini cukup balance kalau menurut Kolis dari segi draft. Iya. Sama sih. Kalau gue juga balance, cuman Onyx lebih solid aja. Iya. Karena Fredrinnya. Kalau dari gue. Karena Fredrin, betul. Bold statement ya. Bold statement. Lebih solid sedikit. Dan ya memang sih so far kayak masih rata-rata keduanya. Cukup menarik memang dan kita akan menyaksikan langsung game pertama akan seperti apa. Yes, balik lagi Profesor KB. Ya, Ini Ruby dia. Ruby pick. Menurut KB, apakah itu worth it? Itu bakal menjadi stopper untuk Anavel. Oke, welcome the grand final Derby International. It was Glory versus Fnatic Onyx. Let's go to Land of Dawn. Grand final kita best of 7. Tidak main-main, apakah langsung ngebuka 4-3 masuk game ke-7 nanti, atau seperti sejarah yang sudah pernah terukir ini akan menjadi saksi juga. Early yang galak atau objektif yang kuat bisa jadi jawaban. Tentunya kita akan langsung melihat perbedaan kedua jungler yang sangat-sangat membutuhkan level keempatnya untuk bisa secure turtle lebih pasti lagi. Mengingat dari Anavel dengan Lancelot, berarti kemungkinan besar dia akan bermain dengan lane jauh nanti di atas menit yang kelima untuk memanfaatkan wave minion yang dimiliki sama Fluffy dengan Terizla-nya agar Fluffy lebih aktif dalam join team fight besar. Satu pembahasan untuk Anavel ini yang cukup menarik, Be. Pattern dari Anavel. Setelah purple buff kemarin langsung crossing, Be. Ngambil jungle lawannya. Oversplot. Solo kill. Kilasan Sejain. First blood solo pick up pun terjadi membuat para masukan dari tim EVOS Glory. Kehilangan Dreams di early. Oh, ini agresif play yang terlihat sejak awal bahkan, tapi Sans Dan bahkan kali ini lihat Sans tidak mengeluarkan flicker yang dia miliki. Lebih baik dia tumbang dibanding trigger di saat menuju ke dalam. Pick, Tartel tapi Anavel mencoba untuk mendapatkan satu poin kill. Purify game is set to pay. Anavel masih bisa selamat di arah bottom lane dari seseorang Calvin Winata. Buat Winata coba dibalikan kembali keadaannya dengan level dari Kairi yang belum mendapatkan level 4. Membuat tidak adanya town di depan sana. Oke, tapi Retribution pun sepertinya dipaksakan untuk digunakan di area bottom lane. Sehingga ini akan menciptakan sebuah informasi agar nantinya Kairi bisa mendapatkan level 4 dengan aman dan nyaman. Kali ini harusnya early aggression cukup cenderung ingin dibalaskan dari EVOS Glory. Mereka ingin menggigit balik keadaan dari Fnatic Onyx. Seperti keadaan yang berbeda dari pertandingan pertemuan terakhir mereka di babak final upper bracket. itu dia. Dan untuk melihat Fnatic Onyx ya, ini tim yang aktif banget loh. Masalah Scavenger Crab dari awalnya, Be. Bahkan dari spawn Scavenger yang pertama loh. Ini kelihatan banget. Dan untuk level ini sangat-sangat penting, XP lane. Dan juga Romer yang kita tahu sekarang dari wave 3 bahkan udah dikasih mid lane dulu sebagai level untuk level 4. Oke, Agar lihat bisa mendapatkan ultimate. kondisinya Profesor KB, dia membuat Dreams berada di level 4 tapi sedikit terlambat. Langsung ada penalti center, Retribution teman Novel! Take over berhasil dari seorang Kairi. Meskipun begitu Kairi harus menjadi korban kekerasan sosok tim EVOS Glory. Lebih 2 poin kill di tangan dari seorang Fluffy. Fluffy dengan Terizla yang mungkin harus di-respect oleh para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka harus melihat dari pertandingan kemarin di mana Terizla dan juga Lancelot menjadi kunci yang sangat penting. Itu dia, satu kunci Retribution yang on point, pattern yang unik, bisa menjadi power untuk Anavel. Wow, permainan agresif dan tentunya tidak melupakan bagaimana objektif yang masih dibawakan juga dengan pergerakan yang sangat-sangat solid. Dan sekarang cewek sepertinya dalam ancaman karena dia belum mendapatkan form yang sepadan dengan Brans. Iya kan, kalau memang dari hero-nya harusnya Roger tetap lebih galak kan, Be, untuk gold lane-nya sendiri. Tapi kalau di backup nih, Be, ceritanya kan lain lagi. Udah pasti, apalagi di backup. Roger sendirian aja udah powerful. Gimana kalau misalkan dia berdua dan Dreams kali ini akan mencoba untuk membuat keuntungan bagi Brans. Karena dari awal kita bisa melihat bagaimana Fnatic Onyx yang tertekan di area gold lane untuk cewek sampai Purify pun harus digunakan. Oke, celebration Mirko. Apakah Mirko akan menjadi Mirbless or Mirkers kali ini? Terakhir kali aku nge-cast MPL Filipin sama Mirko, dia predik 4-0 ke Falcon Epi Brand dan keadaannya berbalik. Oke, Lim. Langsung instan balik yang 4-0-nya ya. Itu dia. Oke, tapi back to the game. Kali ini masuk di menit yang ketiga. Objektif selanjutnya di turtle kedua akan segera muncul. Di gold lane, cewek ini mau nggak mau kan, dia jadi harus ngebuka side untuk Kiboy-nya dulu.
Iya, Tapi ya, yang- kayak mau nggak mau mainnya juga harus lebih ke play defensif, apalagi dengan cewek yang bermain sebagai Cloud, mau nggak mau dia juga harus mengikuti tempo yang agak-agak sedikit menurun. Karena power dari Cloud ketika berhadapan dengan Roger yang early-nya sangat agresif, dia harus benar-benar pelan banget mainnya. Tapi itu yang cukup unik dari Cloud Winata. Dimana dia ketika kalah level, kalah kondisi matchup hero di arah laning, lihat dia yang lebih agresif loh Lim. Dan selalu bisa mendapatkan tempat untuk farming. Goldnya selalu bisa ngejar, walaupun memang kadang kondisinya masih agak sedikit kalah. Tapi ya karena Kiboy-nya harus follow ke arah cewek, Sansi ini jadi terlihat main mandiri nih, Be. Oke, tapi cukup terancam ya karena ada penalty zone. Jadi ada banyak banget cancellation yang sebenarnya bisa menutup bagaimana Federer Airstrike. Tapi menit 4 Blood Wings. Waduh. Langsung ada shieldnya juga untuk Suns. Tapi lihat di depan sana, Lutfi melakukan distraction dengan ada knockout yang diberikan, tapi Lutfi diselamatkan para kawanan penalti zone for Lutfi. Satu point kill membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx mampukah berhasil mendapatkan turtle mereka. Karena Anovel sudah melakukan puncher dan ternyata sedikit terlambat. Buying time dari Lutfi cewek datang. berimpact yang sangat mahal, tapi di depan sana Calvin Winata udah mulai datang mencoba untuk melawan team fight. Milan Fury-nya hanya berhasil mendapatkan satu buat stun dan K-Boy ter-take down. Dia tidak bisa mendapatkan Kyrie still survive. Falcon masih mau lebih. Tidak ada jalan untuk pulang untuk seorang Kyrie. Anovel dengan pancar terakhirnya tidak sampai hampir, but almost is never enough. Tidak ada korban sama sekali, EVOS Glory masih lengkap berlima dan team fight yang sedikit terburu-buru, bahkan purple buff-nya menjadi objektif selanjutnya. Ya, bakal diambil sama Novel seharusnya. Ini bakal menjadi keuntungan untuk teman-teman dari EVOS Glory. Mereka dapetin point kill. Gold lead. Sekarang swing ke arah kiri. 1.500 gold. Mereka amankan walaupun mereka harus kehilangan turtle tadi. Masalahnya masuk satu persatu, Be. Tumbangnya Lutfi menjadi awal dan ngebuka semuanya. Oke, Federer dibuka K-Boy. Terlalu sakit yang bisa diberikan dan lepas Novel. Terperangkap dengan pintu diberikan K-Boy. Hampir saja dia bisa ditumbangkan dan jangan lupakan mereka udah punya gold yang sangat dominan dengan 1.500 gold. Kalau tadi Anovel tumbang, walaupun dia udah punya War X sekalipun, dia akan swing. Kayak dia akan lebih cepat farmingnya dan jangan sampai purple buff-nya tersteal. Iya, ya itu yang paling terpenting sih. Karena Kyrie sekarang harus mengejar ketertinggalan level via team fight. Sementara team fight dari teman-teman EVOS Glory ini komposisinya jauh lebih kuat sekarang. Dan mereka mencoba untuk melakukan sebuah invade. Oke, invite yang diberikan, kita bakal melihat adanya retribution dari Kyrie. Nampaknya Kakal dijemput oleh para pasukan dari tim EVOS Glory Cloud. Nampaknya di sana Dreams tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya dari seorang Kyrie dan Menanpore. Triple shot membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka tidak bisa melakukan following up. Hingga sosok dari Kiboy akan menjadi korban dari seorang Anovel. Dan Fnatic Red Blacker mendapatkan double kill yang sangat malu. Kiboy triple kill dari seorang Flavi. Sans di sana masih bisa selamat. Lutfi mencoba untuk menutup karena Flavi. Tapi nampaknya Franz berhasil melakukan covering up dan membuat Flavi selamat dari lubang Fnatic Onyx. Terlalu keras 5-0, Be. Flavi gak tumbang sama sekali. Iya, ini akan membuat efek dari Festival of Blood-nya makin komplit juga. Dan dengan adanya turtle yang diambil oleh Klaukun, ini menyempurnakan bagaimana ofensivitas dari EVOS Glory di game yang pertama. 2.500 gold mereka unggulkan. Dan masih belum ada jawaban untuk bisa menumbangkan Fluffy. Masih belum ada damage yang cukup. Malahan Brand sekarang punya Endless Battle. Dia bisa menembus lini pertahanan dari Fnatic Onyx. Mau main front to back akan dia jadikan. Oh, blasted red from Calvin Winata. Anovel hampir saja dia bisa ditumbangkan. Tapi kita melihat di sini kondisinya adalah Fnatic Onyx. Dia tahu early game-nya tidak terlalu baik dan bahkan dari tim Fnatic Onyx mereka mencoba untuk membuying time. Power mereka akan mereka siapkan untuk tas dan juga cewek. Tapi tipikal memang dari EVOS Glory kayak gitu. Ketika Assassin yang dimainkan sama Novel, lane jauh bakal dipegang pakai claw. Walking damage. Falcon untuk bisa ditumbangkan ini masih agak terlalu jauh dan bahkan dia udah mendapatkan Blood Wings dengan shield yang dia miliki, moving speed yang cepat. Ini masalahnya justru bukan di cewek tapi menurut aku di Lutfi. Iya, Lutfi-nya bakal menjadi eksekutor yang mematikan sekali. Walaupun mungkin secara build dia akan menuju ke hybrid. Seperti biasa, Lutfi hanya akan melakukan zoning out. Agar nantinya teman-teman dari EVOS Glory berada dalam team fight yang tidak diunggulkan secara kuantitas. Tapi kalau misalkan kita melihat dari keseluruhan team fight yang sudah dijalankan Fnatic Onyx, mereka belum benar-benar grouping berlima. Dan itu yang bakal kita tunggu. Ketika team fight 5 lawan 5, dalam keadaan Fluffy yang masih belum bisa ditumbangkan karena shutdown-nya terlalu mahal, apa yang akan terjadi? Oke, tapi kalau in case nih, Be, lane jauh, Lutfi or cewek, pilihannya cukup berat karena dua-duanya bisa dipunish sama Lancelot yang lagi unggul. Ya, apalagi Lancelotnya bisa panggil Terisla juga. Gak cuma Terisla, bahkan bisa memanggil Dreams juga. Untuk bisa bermain dengan formasi 3-2. Oke,
Oke, so far Lutfi yang kalah dari segi levelnya cukup berbahaya dan lihat gerakan agresif EVOS Glory, mereka mau coba paksa objektif. Oke, mereka memaksa objektif, tapi lihat Lutfi melakukan claim ini dengan sangat cepat. Pemutaan Avel terbang tempat sana. Dengan adanya Fire Wrestling, berhasil dia akan coba ditarik oleh Keyboy, tapi nampaknya Keyboy melihat adanya angka 4 detik di sana, membuat dia harus mereset, tenangkan dirinya. Ingat Profesor KB, kali ini EVOS Glory punya keuntungan yang sangat banyak. Dan jangan sampai dengan satu momen aja dia langsung flop semuanya. Ya, nggak boleh terburu-buru karena ingat mereka membawa Assassin Jungler. Jadi nggak bakal bisa lama-lama untuk tarik ulur di area Lordnya. Malah Kairi yang bisa membawakan Lord Dance kali ini. Dia akan berdance dengan Lord, tarik ulur, reset Lord juga. Agar nantinya setup bisa lebih dimatangkan kepada teman-teman dari Fnatic Onyx. Tapi lagi-lagi untuk pegangan di lane jauhnya Cloud. Ternyata yang bakal ditinggalkan sendirian. Dan ini akan menjadi ancaman kalau tiba-tiba nanti Annavel hadir di area bottom lane. Oke, tapi so far ya untuk sampai sekarang nih, Be. Goldnya ini nggak jauh loh, stabil. Memang diunggulin sama EVOS tapi nggak naik-naik lagi. Iya. Kayak benar-benar udah di situ aja. Karena memang gak ada keuntungan sama sekali yang bisa didapatkan, termasuk juga dari outer turret. Mungkin kalau ada outer turret yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Glory itu akan membantu sedikit untuk ekonomi dan juga leveling yang nantinya akan diunggulkan dari Annavel. Apalagi dia bisa bermain dengan Thornrod Retribution, itu akan sangat memudahkan dia untuk mendapatkan pundi-pundi objektif seperti Lord. Black Armor bahkan diamankan Fluffy. Oh, tapi satu hal sih yang aku lihat tadi ketika Annavel coba untuk bermain di arah tengah, Lim. Di mana dia coba untuk nge-catch up, untuk stansnya ditumbangin atau nggak minimal soft skill-nya keluar. Ketika Dancing Lord itu akan sangat kekurangan damage untuk Onyx. Iya, jadi sasaran Puck juga kebetulan. Tapi Lord yang pertama, setuju banget dengan KB, kayak bisa dipegang, bisa di-setup sama Onyx. Lagi-lagi Assassin versus Jungle Tank. Ini akan beda banget dari Lord Dance-nya. Tapi untuk short damage, Fluffy yang belum tumbang sama sekali, ini kayaknya dia di bagian depan di all in pun masih aman. Masih aman banget karena dia udah punya Blade Armor. Sementara kalau kita lihat dari cewek, dia baru selesai dengan Golden Staff. Jadi masih terlalu jauh sepertinya untuk bisa menggapai dan menghancurkan bagaimana Terisla ini dengan pasifnya. Menunggu menuju ke arah dari Malefic Roar. Tapi masih terlalu jauh sepertinya Lim untuk Malefic Roar. Dan cewek kayaknya lebih memilih untuk Wind of Nature. Karena dia tahu bahwa physical damage dari Annavel dan Brans akan sangat mudah untuk bisa menghancurkan dirinya. Jujurnya ini temponya malah dipegang Onyx loh. Betul, aku Goldnya memang setuju. di EVOS, tapi tempo permainannya lagi dipegang sama Onyx. Ya, ditambah lagi kita bisa melihat di mana di arah bottom lane mereka berhasil mendapatkan satu turret itu udah membuat memegang tempo laning jauhnya. Dan sekarang Annavel untuk di Lord yang pertama dia bermain dengan Lord Edge nggak masalah. Tapi dengan pocket damage yang diberikan terlalu sakit bahkan para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka bermain yang skrimis, menunjukkan kualitasnya dari Lutfi di arah belakang for the Rising Heroes. Kali ini mencoba untuk mendapatkan Annavel. Jangan sampai dengan adanya double knockout straight, Annavel akan tumbang. Tapi lihat Annavel! What the retribution from Annavel! Bahkan mereka berhasil mendapatkan satu Lord plus satu point kill. Keuntungan yang sangat melimpah untuk para pasukan dari tim EVOS Glory. Kairi kali ini dengan the power of retribution dari Kairi ternyata tidak terlalu berimpact di dalam Lord yang pertama. Setup yang cukup memaksa dari EVOS ternyata bisa sebagai bait dan sekarang dengan Lord yang mereka dapatkan, keunggulan Gold yang sudah mulai naik, Be. Wah, tapi masalah utamanya adalah ketika tadi Lordnya sampai dengan 12 ribuan darahnya. Jadi ya mau nggak mau EVOS Glory juga bakal respon. Mereka bakal all in Lordnya, jadi nggak bakal ada waktu untuk Fnatic Onyx lakukan reset. Dan itu yang menjadi keuntungan bagi EVOS Glory. Mereka men-take over Lordnya dan Blade of Despair di tangan dari Annavel. Oh, Blade of Despair. Ini bakal sangat sakit. Memang di depan sana, lihat sosok Fluffy yang menjadi target utama para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Harusnya cewek di sini bisa melakukan sebuah DPS. Karena Fluffy kalau semakin tidak dibendung, dia akan makin liar. Harusnya masih aman sih ya sampai saat ini karena Lordnya bisa di-clear juga, tapi mid yang dituju coba di defense mati-matian. Oke, mau tidak mau dengan adanya semua Fluffy. yang diberikan, tapi Fluffy menutup dan melakukan sandwich gaming. Berhasil terkali lebih nata. Kali ini tercancel dan nampaknya gagal untuk mendapatkan cewek dengan adanya Phantom Execution membuat seorang Annavel harus mundur ke arah belakang. Mereka harus reset kembali. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Di arah bottom lane mereka sudah menjalankan tugasnya dengan mendorong push menuju ke arah base turret tim Fnatic Onyx. Wah, tapi ini masalahnya mid lane outer turretnya masih belum pecah. Dan mereka mau banget untuk dapetin mid lane turret biar mereka bisa nge-camp di area jungle dari Fnatic Onyx. Oke, Kairi dengan darah yang tidak terlalu baik. Jokot slide! Apakah betul, bro? Sans berhasil mendapatkan satu point kill dengan sangat instan. Membuat pasukan dari tim EVOS Glory. Mereka udah mulai sadar. Mulai memasuki menit yang tidak cukup baik. 13, 15, 18, 20. Mungkin Fnatic Onyx punya power itu. Wah, ini dia thanks to Lutfi ya dengan knockout strike-nya tadi yang mampu membeli waktu agar feeder strike-nya connect. Shutdown yang begitu banyak. Fluffy-nya kena shutdown langsung deh. Iya, ini shutdown yang paling mahal karena Fluffy itu di shutdown-nya sama cewek.
Dan cewek udah punya Legend Sword, seharusnya ini akan menjadi Malefic Road. Fluffy akan menjadi bulan-bulanan warga, damage yang sangat besar diberikan. Fluffy tidak ada jalur untuk pulang, membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx dengan adanya Barken yang tidak bisa dimasukkan, dan bahkan border yang sangat jelas untuk Fluffy tidak bisa maju lebih dalam lagi. Kembali lagi kali ini, Fluffy menjadi kunci tim EVOS Glory. Tapi lihat lane-nya Ranger Mas, lihat lane-nya Lim. Semuanya didorong malah sama Fnatic Onyx. Mereka mendorong dari dua lane yang berbeda. Lutfi menyelesaikan bottom lane, cewek menyelesaikan top lane. Temponya lagi-lagi dipegang sama Fnatic Onyx. Menunggu untuk Lord yang selanjutnya. Enhance Lord yang sangat-sangat berarti. Dan 1v1, Bronze. Dia nggak boleh 1v1 sama cewek karena ingat Roger, itu kalau build Wind of Nature dia harus main selama di human form. Iya. Lagian udah kelihatan juga di covernya cepet banget dari Onyx ya. Dari Ya. mode di pressure sekarang mereka yang bisa balikin lagi. Landingnya aman. Bahkan sekarang dengan mid yang tidak hancur. Dengan Lordnya di Coast Evos gak bisa. Tapi lihat tiba-tiba knock off diberikan. Fluffy menjadi target utama dan Annabelle flanking yang dilakukan. Mencoba menuju ke Rosan dan nampaknya gagal. Final Respect di depan sana membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx tidak bisa menghentikan Blast. Tapi Blast yang duet lah yang membuat tim dari EVOS Glory harus mundur. Dia bisa diberikan terlalu banyak karena seorang Dreams dan Dreams harus hilang immortalnya. Knock off like the rushing heroes dari Lutfi menghentikan pergerakan EVOS Glory. Tapi nampaknya Fluffy dengan immortality-nya. Dan satu hal yang kita harus pelajari dari kemarin. Immortality Fluffy sekalipun pecah mereka harus all in. Jangan sampai hanya immortalnya yang pecah. Wow, tapi 6.000 damage B dari Cloud Kun B impactful sekali. Ya impactful karena dia juga punya shield dan sekarang Cloud Kun mencoba 1v1. One by one situation with the Trajan knocks at the taking Lasat! Mid ladder from Fnatic Onyx berhasil membuktikan kualitasnya, tapi Cloud Kun kali ini mereka masih punya power dengan adanya late game untuk Cloud Kun. Cloud Kun 1v1 melawan Suns dengan Farsha yang masih punya shield dari Blood Wings dan Feather Astrek yang begitu instant. Bahkan memicu juga Cloud Kun dengan Winter Trench-nya, Lim. Terlalu banyak resource yang digunakan. I'm offended menuju ke Trent, penalty zone-nya for nothing. Free hit dengan Feather Astrek di arah belakang sana membuat tim EVOS Glory harus terus mundur ke arah belakang. Lihat the Rise of Heroes Lutfi melakukan zoning out. Bermasuk dan Annabelle mencoba melakukan David, tapi nampaknya Annabelle gagal. Kyrie save the team for this time. Kembalikan kembali keadaan dan bahkan mereka kehilangan dua playernya. No Bran, no Roger, no Fluffy, no Annabelle. Ini bencana. Agak sedikit memaksa tadi masuk ke daerah Lord. Dan masih bisa disecure oleh Kyrie. Kali ini Onyx membalikkan keadaannya. Goldnya langsung dipegang. 3 member yang hilang, bahkan ngebuka lagi mid turretnya. Inner sudah hilang. Oke, last one Fire Strike menuju ke belakang. Base-nya akan menjadi pilihan utama di depan sana. Dan Sir Calvin Renata mencoba untuk melakukan dapatkan satu base. Dan di arah bottom line Best Sulit juga menjadi pilihan utama. 2 base hilang. Apakah menjadi 3 base? Untuk one straight push ini gak akan cukup. Karena pasukan dari tim EVOS Glory. Dan oh my god! Calvin Renata!